I want to treat women like my property karena I take my property very well. I take care of my property, ngerti nggak? Properti, jadi lu mau dianggap properti gitu. Seberapa berharga pun properti itu nggak bisa disamakan dengan manusia gitu. What's up yo, ketemu lagi sama gua Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Dalam episode Jerry Reaction hari ini gua mau react salah satu video yang cukup viral sekarang di YouTube sama di TikTok ya. Video ini tentang Nicole Shawn alias anaknya Ahok yang waktu itu diwawancara sama Melanie ya, hostnya. Kita langsung nonton aja ya, dan gua akan react. What kind of girl that you like? Untuk jadi pacarnya anak Ahok tuh submissive, listen. submissive, tunduk, itu berat, dude. Ya udah. Submissive, Big, big money. No, I don't want a guy. I don't want a smart girl, and I don't want a rich girl. Pressure. You know. I want them dumb and like dependent. Oh my god. I like them dumb and dependent. So Pak Ahok nih anaknya so gimana they nih, Pak? listen. But It's just in mama. what's the point of having a really, really smart wife, but they don't submit? They don't listen. They do their own thing and they don't take care of you. Better have a so-so wife yang apa? Tapi sama di kedokteran, Nih sama. anak Brondong berisik banget nih anak Di Brondong. kedokteran juga sama. Dia bilang, gak usah pinter-pinter banget. Ingat ya, tapi kalau terlalu pinter, tapi kalau nggak baik hati, pasien juga nggak mau dengerin lu. Lu jelasin ke pasien, ini ya lu harus makan kayak gini, HB-nya harus segini ya, lu harus begini. Tapi lu nggak ada perasaan, lu nggak ada empati kepada pasien. Mereka yang nggak peduli, they will not listen to you. Cuman lu otaknya pas-pasan, cuman you dalam tulus hati, you really wanna help the patient. You explain to the best of your abilities, mereka lebih respect itu. Lu nggak pinter-pinter banget, cuman lu bisa menenangkan pasien, Ya. bikin mereka comfortable. Betul. Itu udah mengobati mereka. Betul. Kadang-kadang dokter tuh, wah kamu Jadi udah kena for ini. me, nggak usah terlalu pinter, nggak usah. Kayak Yang penting attitude. Oke, wow, that's a lot of things to digest. Yang pertama gue mau react tentang pas dia ngomong kalau dia tuh suka sama cewek yang submissive alias tunduk, cewek yang dumb alias bego, dan dia nggak suka rich girl, nggak suka cewek yang kaya karena dia mau cewek yang tunduk. What's the purpose of having a girlfriend or wife kalau istri gue tuh nggak tunduk gitu? Well, yang pertama gitu ya, menurut gue sekarang udah nggak zamannya dimana cewek itu tunduk sama si suami gitu loh. Cewek sama cowok ya harus saling respect gitu loh. Cowok juga harus respect sama cewek, cewek juga harus respect sama cowok. Dan yang namanya hubungan itu kan relasi kan, itu kan dua arah, bukan satu arah. Kalau dengan konsepnya si Shawn ini berarti satu arah dong. Si cewek itu harus tunduk sama si cowok dan mendengarkan apapun kata cowoknya gitu. Cewek itu nggak punya hak buat mengadvokasi dirinya sendiri. Padahal skill itu penting sekali loh, skill mengadvokasi diri sendiri. Semua manusia itu butuh itu gitu loh. Dan yang kedua, dia mendukung budaya patriarki. Alasannya female is not equal to men. Dan dia menggunakan contoh apa-apa harus ladies first, apa-apa cewek nggak boleh pukul cowok. There's a lot of things yang salah dari sana gitu ya. Women and men are not the same. Cowok dan cewek itu tidak sama, tapi cowok dan cewek adalah equal. Kata equal sama kata same itu dua hal yang berbeda. Dan saat ini kita ngomongin seks ya. Seks itu beda sama gender. Seks itu ditentukan oleh kromosom dalam tubuh kita. Kalau seks itu ada 3 ya, yang namanya male atau cowok, intersex, sama female atau cewek gitu. Nah, cowok itu dalam definisi biologis itu artinya dalam kromosomnya dia memiliki XRY gene, dan XRY gene itu adalah gen dalam DNA cowok yang bertanggung jawab untuk misalnya pertumbuhan testis dan sistem reproduksi cowok lah. Dan itu yang nggak dimiliki sama cewek. Tentu saja gue setuju banget cowok sama cewek itu berbeda dalam artian secara seks gitu ya. Misalnya cowok juga punya testosteron yang lebih tinggi, maka ototnya lebih jadi. Itu namanya sexual dimorphism gitu ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan equal itu bukan berarti sama. Dan equal dalam artian ini adalah kesetaraan, yaitu right atau hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi dalam society kita,
of course, laki-laki dan perempuan ya punya hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama gitu loh. Udah nggak zaman sekarang kayak istri harus masak di rumah, istri harus jagain suami, istri nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Well, kalau itu tipe lu ya go ahead, kita tinggal lihat aja kita tinggal lihat aja cewek yang lu dapetin kayak gimana. Dia juga sempat bicarakan tentang cowok alpha sama cewek alpha sama-sama alpha akhirnya cerai, yaitu bokap nyokapnya. I think mungkin itu applicable di keluarga lu sehingga lu mendapatkan trauma seperti itu. Tapi itu bukan masalah alfanya, tapi itu masalah komunikasi dalam keluarga gitu ya. Selama suami istri atau pasangan apapun bisa berkomunikasi secara efektif, mau sama-sama alfa, mau alfa beta, mau beta beta, nggak ada masalahnya sebenarnya sih. Dan dia juga mengatakan kalau dia setuju dengan budaya patriarki. Tahu nggak sih sebenarnya dalam banyak studi budaya patriarki ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pemerkosaan atau sexual abuse pada perempuan dibanding laki-laki. Gue pernah ngepost nih di salah satu post gue tanggal 15 Februari. Gue mengatakan dalam post gue, ini studi ya, ini bener-bener dari jurnal, kalau PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, rasionya antara wanita dan perempuan itu 20:8 atau sekitar 2:1 gitu ya. Lebih banyak wanita yang kena PTSD daripada cowok. Kenapa pertanyaannya? Dan gue menuliskan dengan jelas gitu ya. Salah satu faktor atau hipotesisnya adalah karena tingginya angka pemerkosaan terhadap wanita oleh pria. Karena pria menganggap dirinya lebih dominan daripada perempuan dan wanita pun menganggap dirinya lebih submisif daripada pria. 94% orang-orang yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami yang namanya acute stress disorder dalam 12 hari. Dan dari 94% itu, 40%-nya akan berubah menjadi PTSD. Dan dalam hal ini PTSD-nya jenisnya adalah RTS atau Rape Trauma Syndrome gitu ya. Jadi budaya patriarki itu bener-bener bahaya sih menurut gua. Oke, gua lihat next lagi ya. I want to treat women like my property karena I take my property very well. I take care of my property. I think I I have like my airsoft guns gitu, I clean them. Atau I have my car, I clean them. I take it where gitu. Jadi jangan tersinggung when I say like women are like property karena kayak tergantung orangnya kan. Like orangnya careless ya, he doesn't care about his property, he's gonna mistreat it. Tapi kalau orang yang care about his things ya, you're the one taking care of your property. Right. Jadi intinya kayak karena zaman udah berubah, perempuan udah nggak properti. Jadi lu mau dianggap properti gitu? Well, properti tetaplah properti gitu loh. Seberapa berharga pun properti itu nggak bisa disamakan dengan manusia gitu. Menurut gue ini analogi yang sangat buruk. Walaupun dia ada mengatakan he loves his property and whatever, tapi properti tetaplah properti. Properti itu nggak bisa berbicara, properti nggak bisa reciprocate cinta. Properti itu adalah benda mati itu, bahkan lebih rendah daripada binatang gitu, yang adalah makhluk hidup. Jadi menurut gua ini nggak tepat analoginya sih. Dan juga implikasinya apa sih kalau you treat women as a property? Artinya kan properti itu milik lu gitu loh. Berarti lu bisa melakukan apa aja ke properti tersebut. Well, nggak gitu juga dong. Ya lu nggak bisa semena-mena. Lu mau mukul cewek boleh, enggak kan? Nah itu tadi juga contoh yang dia bilang, kenapa kalau cewek pukul cowok nggak masalah, tapi cowok pukul cewek nggak boleh. Nah itu juga sesuatu yang menurut gue nggak setuju gitu ya. Seharusnya yang benar adalah semua orang nggak boleh saling memukul. Cewek nggak boleh pukul cowok juga, cowok nggak boleh pukul cowok juga. Dan itu juga sesuatu yang society kita sekarang perlu work on gitu ya. Kita nggak boleh menormalisasi pemukulan cewek terhadap cowok. Itu salah menurut gue. Terus misalnya juga ide-ide ladies first, menurut gue gak tepat sih. Menurut gue regardless of gender, regardless of sex, kita harus respect semua orang. So kalau dari gue pribadi, gue pikir ini messed up banget. Tapi gue gak ngerti apa yang ada di pikiran dia. While gue bisa mengempathize dia, gue bisa mengerti mungkin where he's coming from, tapi bukan berarti gue membenarkan kata-kata dia. Alright, itu dulu reaksi dari gue. Kalau lu suka video-video gue, jangan lupa share, like, komen, subscribe channel gue, dan ini IG gue, ini TikTok gue, follow ya. See you in the next video.